Hello everyone, welcome back to my channel Azen Story ya. Jumpa lagi dengan Mimin di channel kesayangan kita bersama Azen Story. Dan Mimin ingatkan untuk semuanya yang nonton video ini untuk subscribe di channel ini biar nggak ketinggalan video-video terbaru setiap minggunya. Nah, hari ini Mimin akan bahas satu fenomena bahasa yang namanya neologism. So, what is neologism? Neologism adalah sebuah fenomena bahasa di mana bahasa memungkinkan memunculkan kata-kata baru ya di dalam bahasa apapun. Tapi di kesempatan minggu ini Mimin akan bahas satu kata baru yang baru-baru ini muncul nih di dalam bahasa Inggris. So, apa kata itu? Nah, teman-teman semua, kata baru dalam bahasa Inggris ini muncul karena sebuah fenomena sosial di mana fenomena sosial itu dipicu oleh handphone. Orang sekarang kalau lihat handphone itu kayaknya gimana gitu ya, nggak orang dewasa, nggak anak-anak, semua matanya sekarang terpaku oleh handphone. Bahkan kalau kita pikir nih ya, Mimin pribadi berpikir orang ini sekarang udah kayak kehilangan separuh jiwanya gitu ya. Udah asik sendiri dengan dunianya, dengan dunia handphone itu. Nah, fenomena sosial ini memicu munculnya kata baru dalam bahasa Inggris ini. Oke, teman-teman semua, langsung saja ke kata barunya, yaitu smobies. Ya, smartphone zombies. Nah, ini adalah blending ya dari dua kata. Sama seperti brunch, breakfast and lunch, kemudian spork, spoon and fork gitu ya. Nah, ini smobies juga gabungan atau peleburan dari smartphone and zombies. Nah, teman-teman semua, kita mulai pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana kata smobies ini terbentuk. Nah, Mimin akan menerangkannya dengan pendekatan ilmu morfologi. Jadi morfologi ini adalah ilmu yang akan menerangkan bagaimana sebuah kata terbentuk, termasuk menerangkan kata smobies ini. Jadi kata smobies ini terbentuk seperti Mimin jelaskan di awal, adalah peleburan dari dua kata, yaitu smartphone dan zombies. Nah, kita urai lagi, smartphone dan zombies ini masing-masing terbentuknya dari kata apa. Untuk kata smartphone, ini adalah kata majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris istilahnya compounding, penggabungan dari dua kata, yaitu smart dan phone. Nah, smart di sini adjektif atau kata sifat yang memodifikasi kata phone atau noun, sehingga membentuk kata baru smartphone, yaitu kata benda baru. Maka disebutnya compound noun atau noun compounding gitu ya. Nah, jenis kata gabungan atau compounding di sini dalam bahasa Inggris ada tiga, ada close, open, dan hyphen. Nah, kebetulan untuk smartphone ini adalah yang close karena ditulisnya dia digabung gitu. Jadi it is not like smart and phone, but suddenly it is like smartphone as a new word. Jadi kayak smartphone ini benar-benar kata baru, bukan terbentuk dari kata smart dan phone ya. Padahal sesungguhnya itu terbentuk dari kata smart dan phone. Sama kayak kalau kita bilang grandmother, birthday, baseball, snowman, semua ditulis gabung gitu ya. Beda dengan dance hall, living room, carpool yang ditulis terpisah, kita bisa identify mudah. Itu adalah gabungan dari dua kata. Begitu pula yang hyphen kayak onsite, offsite, x-ray, open cut, dan lain-lainnya. Nah, jadi kata majemuk di sini atau compounding di sini untuk smartphone adalah yang sifatnya close ya, atau yang tipenya close compounding. Kemudian kata zombies di sini juga merupakan bentukan dari kata zombie sebagai kata dasar noun dan imbuhan atau suffix s untuk membentuk plural atau untuk menjamakan gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat dari bagian ini bahwa smartphone itu adalah compound noun atau noun compounding dari dua kata. Kemudian zombies ini juga plural noun yang dibentuk dari proses affixation. Jadi smartphone-nya di sini adalah bentukan kata dari proses compounding. Kemudian zombies ini adalah bentukan dari proses affixation. Sehingga smobies nanti yang blending tadi, yang peleburan tadi, itu total keseluruhan prosesnya disebut multiple process atau proses yang berlipat-lipat gitu ya. Nah, selanjutnya yang akan Mimin bahas adalah makna rujukan dari kata smobies ini. Jadi kata smobies ini rujukan atau konsepnya itu kemana sih gitu ya. Nah, Mimin akan pakai andalan Mimin, yaitu diagram atau triangle-nya dari Opa, Eugen, and Richards lagi nih. Di sini kata smobies yang jadi simbol di sini akan Mimin coba lihatkan ke kalian semua relasinya terhadap perilaku manusia tadi sebagai referennya ya, yang kecanduan handphone, yang melihat handphone terus. Nah, tentunya di sini reference atau konsepnya adalah tentang bagaimana kebiasaan baru nih orang-orang yang dengan handphone itu udah kayak zombie, udah kayak bukan manusia ya.
mereka hidup sendiri, asik sendiri, udah nggak peduli dengan surrounding atau dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini masing-masing sering berelasi. Jadi lama-kelamaan begitu kalian dengar kata Smobis, ini konsep tentang new behavior yang hubungannya dengan perilaku orang terhadap handphone, ini akan terelasi. Sekarang memang masih baru karena masih bersifat neology, but neology repeatedly used by people, sometimes it will be common words. Itu akan jadi kata yang umum, kata yang lumrah. Kita tahu bahasa Inggris ini bahasa yang sangat dynamic, cepat sekali adopsi kata-kata baru lewat perilaku atau fenomena sosial pengguna bahasanya, kemudian kata baru dibentuk, diserap, dan cepat masuk ke dalam kamus. Beda dengan kata-kata dalam Indonesia, masuk kubinya itu agak lama ya. Itulah salah satu dari sekian banyak alasan kenapa bahasa Inggris itu masih tetap dipakai jadi bahasa internasional. Selain yang penggunanya juga nomor 3 terbesar di dunia. Dinamisnya ini, kecepatan mengadopsi kata barunya ini, serta cepat masuk kamusnya ini yang menjadi salah satu alasan kenapa bahasa Inggris masih jadi bahasa internasional. Nah, dari diagram ini kalian bisa lihat dengan jelas bahwa Smobis ini berhubungan dengan people's act ya. Kebiasaan orang main handphone. Kemudian juga sebaliknya, people's act sendiri berhubungan dengan Smobis. Makanya tadi secara visual smartphone dan zombies ya, karakter zombies ini di blending ya. Jadi pikiran manusia itu membentuk kata Smobis ini tadi dari bayangannya smartphone yang dilihat dan zombies. Zombies itu merepresentasikan perilaku zombie yang ya kayak mayat hidup. Gitu ya. Sehingga konsep yang diusung dari makna kata ini adalah new behavior. So teman-teman semua, kalian sekarang sudah tahu kata baru dalam bahasa Inggris yaitu Smobis yang kalian bisa pakai untuk rujukan perilaku manusia dengan handphonenya di zaman sekarang ini ya. Mimin sudah jelaskan bagaimana kata Smobis ini terbentuk, juga konsep atau makna rujuk dari kata ini, dan mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, share pada sebanyak-banyak teman kalian, dan juga tulis komentar kalian untuk video ini di kolom komentar. So thank you.